warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, saya Samai Fatur Rahman. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Kedua Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan berbahagia ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan video pembelajaran yang sudah kami rekam sebelumnya dalam uji kinerja yang diselenggarakan untuk UKM PPG yang diselenggarakan Kemendikbud tahun 2021 ini. Adapun materi yang kami sampaikan adalah dinamika penduduk Indonesia yang diselenggarakan di SMP Negeri 2 Limau Kabupaten Tanggamus. Kritik dan saran yang sifatnya membangun amat sangat kami perlukan untuk perbaikan pembelajaran kami ke depan. Mudah-mudahan video pembelajaran ini bisa membawa kebaikan bagi kita bersama. Terimalah sajian daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita hari ini bertemu kembali. Sebelum pembelajaran ini akan kita mulai, terlebih dahulu kita berdoa menurut agama kita, agama Islam. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan kepada ketua kelas Gitrip untuk memimpin doa. Mari kita mulai pembelajaran hari ini. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Gitrip yang sudah memimpin kegiatan doa pada hari ini. Nah, semuanya apa kabar hari ini semuanya? Sehat semua? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat semuanya. Tampilan-tampilannya ini kayaknya sudah pada sarapan semua nampaknya ya. Oke, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran ini, Bapak terlebih dahulu akan mengabsen. Siapa hari ini nggak masuk, Nak? Putra. Putra ya, ya kemarin Lepi. Putra hadir ya. Lepi, kenapa? Ada yang tahu kenapa? Izin, Pak. Oh izin, ya. Kalau yang mana? Yang Putra apa Lepi? Putra. Putra. Kalau yang Lepi? Tidur kayaknya, Pak. Oh tidur. Waduh tidur. Oke. Posisinya sedang dalam keadaan yang sakit. Yang kita doakan di masa pandemi ini kita tetap menjaga protokol kesehatan sebaik-baiknya dan menjaga jarak, kemudian sering mencuci tangan, selalu mengupayakan hidup yang bersih dan senantiasa selalu menjaga nutrisi dari makanan serta berolahraga. Anak-anak semuanya, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, Bapak ingatkan sekali ya bahwa kegiatan pembelajaran pada hari ini itu yang bentuknya daring ini adalah hasil daripada kebijakan pemerintah untuk keras belajar di masa pandemi, di masa COVID-19. Bapak senantiasa selalu berpesan kepada Anda semuanya agar senantiasa bersabar, kemudian selalu peduli terhadap lingkungan kita dengan cara apa? Dengan senantiasa memakai masker. Nah, kita hari ini kan pakai masker nih. Nah, itu juga sudah melakukan kepedulian terhadap orang lain di sekitar kita dengan cara memberikan proteksi kepada orang lain agar tidak terkena COVID. Oleh karena itu, tanggung jawab dari anak-anak semuanya senantiasa harus dipupuk agar kiranya bisa baik ya, merdeka. Nah kan kemarin kan kita 17 Agustus ya. Jadi kegiatan kita juga adalah kemerdekaan juga. Baik, yang kemarin ada yang masih ingat pembelajarannya tentang sumber daya alam. Ya, alam yang ada di sekitar kita. Ya, sumber daya alam itu kan banyak, apalagi di wilayah kita kan di Kabupaten Tanggamus banyak ya nak ya. Banyak sekali yang namanya sumber daya alam. Bapak mau tanya, itu sumber daya alamnya yang mengelola siapa ya nak ya? Siapa? Penduduk yang ada di Provinsi Lampung. Penduduk yang ada di Provinsi Lampung, atau lebih tepatnya adalah masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Tanggamus. Benar sekali jawaban Vina ya, dan jawaban yang lainnya. Oke, kita akan mulai masuk ke materi-materi yang hari ini ya. Kebetulan materi kita hari ini adalah materi tentang kependudukan. Tapi sebelum itu Bapak mau tanya ya, sebelum kita memulai, Bapak mau tanya sama Askia, nanti kameranya dihidupkan. Askia ada berapa bersaudara nak? 3. 3 ya, ada 3 bersaudara. Kalau Askia urutan keberapa? Ketiga. Urutan ketiga, berarti ada 2 kakak. 2 kakak? Iya. Yang laki-laki ada? Gak ada. Tidak ada. Oke, Bapak mau tanya sampel satu lagi. Bapak mau tanya sama Cesar. Bapak mau tanya sama Cesar. Oke, Cesar. Cesar ada berapa bersaudara dalam keluarganya?
3. Ya, Cesar yang keberapa dan apakah punya adik? 3 juga. Oh, ketiga juga, Nggak berarti ada. bareng ya. Yang pertama laki atau perempuan? Yang satu sama kedua laki, ketiga laki juga, Pak. Oh, laki semua. Yang ini laki semua. Kalau tadi yang Askia perempuan semua. Nah, itu dua contoh yang berbeda ya. Dua contoh yang berbeda. Ada yang laki semua, ada yang perempuan semua. Oleh karena itu, karena posisinya ini ada berbeda, karena itu akan kita pelajari. Apakah nanti kita pelajari? Nanti kita akan pada kesempatan ini akan Bapak pelajari. Nah, materi kita adalah akan Bapak share di sini. Sudah terlihat anak-anak semua? Apa suara Bapak kedengaran? Kedengaran, Pak. Kedengaran, baik. Sudah kelihatan? Sudah. Sudah kelihatan ya. Nah, di sini materi kita adalah melanjutkan materi yang kemarin, yaitu potensi dinamika ruang kependudukan di Indonesia. Nah, potensi dinamika ruang kependudukan. Artinya kependudukannya enak ya, dalam hal ini yang akan kita pelajari bersama. Nah, sebelum masuk ke materi ini, terlebih dahulu Bapak akan coba memberikan tes kepada Anda semuanya. Ya, di sini Bapak akan coba berikan tesnya di sini. Bapak akan coba berikan linknya. Silakan nanti kamu cari kamu klik linknya, kemudian kamu kerjakan. Bapak beri waktu kurang lebih 5 menit untuk mengikuti kegiatan ini. Bapak kasih chatnya di sini. Silakan dibuka. Oke, silakan dilihat. Sudah di-chat semua? Belum masuk? Oh, sudah. Baik, kalau sudah, Bapak berikan waktu kurang lebih 5 menit untuk bisa mengerjakan mengenai kegiatan tersebut, dan Bapak akan cek di sini. Oke, silakan. Baik, Bapak coba lihat di sini. Ada yang Bapak mau screenshot atau di sini Bapak akan lihatkan. Oke, di sini ada 8 orang yang sudah melakukan. Ada Mufid, ada Nawang, ada Delia, ada Julian, Jahra, Gitrip, Nanda, Jaki, dan semuanya ada di sini. Ada 10 jawaban. Alhamdulillah sudah banyak yang benar. Bagus. Nah, nanti kita bisa lanjutkan. Hampir rata-rata benar semua. Kaitannya dengan hal tadi, semuanya ini sudah ada dalam rangkuman kegiatan kita pada hari ini. Nah, kegiatan rangkuman kita pada hari ini adalah tujuan pembelajarannya. Yang pertama itu kita akan menyaksikan video pembelajaran ya, yang nanti akan Bapak putarkan di sini. Peserta didik akan membandingkan dinamika jumlah penduduk di Indonesia dengan penduduk di negara lain di dunia. Bahkan bagaimana di Indonesia itu sendiri dengan baik. Setelah itu melalui media PowerPoint yang Bapak hari ini buka, peserta akan menganalisis pola persebaran penduduk di Indonesia dan materi-materi lain secara teliti. Suara Bapak terdengaran? Oke. Dengar, Pak. Ini Dengar, kita hari ini akan mempelajari tentang dinamika dinamika penduduk. Nah, kita akan mempelajari tentang persebaran, kemudian komposisinya, pertumbuhan penduduk, serta kualitas penduduk yang ada di Indonesia. Nah, hari ini yang kemarin kita pelajari itu kan kita mempelajari tentang kondisi alam. Nah, sekarang ini adalah komposisi penduduknya. Bagaimana caranya agar manusia-manusia di Indonesia itu mengerti mengenai komposisi penduduk dan bagaimana penyebarannya, serta bagaimana untuk keberlangsungan pembangunan yang ada di Indonesia. Namun sebelum itu, Bapak akan berikan video yang akan kita mulai dengan permasalahan. Permasalahan seperti ini, berapakah jumlah penduduk di Indonesia di tahun 2020? Saudara, dalam 10 tahun Suaranya jumlah kedengaran? penduduk Indonesia bertambah 32,57 juta jiwa. Kini Indonesia didiami oleh 270,2 juta orang. Penambahan penduduk ini mengemukakan dari hasil sensus penduduk 2020 oleh Badan Pusat Statistik. Jika diambil rata-rata, laju pertumbuhan penduduk sejak 2010 berada di level 1,25% dari 237,63 juta jiwa. Kenaikannya melambat dibandingkan sebelumnya. Jika dilihat dari luas daratan Indonesia, maka kepadatan penduduk mencapai 141 jiwa per kilometer persegi. 21,68% penduduk Indonesia berada di Sumatera, diikuti oleh Sulawesi, Kalimantan, kawasan Bali, Nusa Tenggara, dan terakhir Maluku dan Papua. Baik, itu tadi mengenai video kita
yang akan menjawab pertanyaan berapakah jumlah penduduk di Indonesia? Ada yang bisa menjawab? Bapak tunjuk mungkin, ada Nanda. Berapa kira-kira nak tadi? 270 ribu. juta. 20. Iya, juta Juta. jiwa. Oke, tadi kan sudah ada ya. Ini penjelasannya ada di sini, di depan sini. Ternyata bahwa anak-anak sekalian, bahwa tadi jumlah penduduk yang 270,20 juta jiwa ini ternyata adalah bagian daripada penduduk yang ada di Indonesia. Nah, penduduk itu apa sih? Nah, kita bisa melihat dari sini, ya. Kalau yang suka bola, hobi bola biasanya tahu banget. Ini ada materi tentang penduduk, ya. Oke, kita lihat bersama. Penduduk itu adalah orang yang mendiami wilayah yang kurangnya 6 bulan secara berturut-turut dan disahkan oleh undang-undang. Jadi kalau kamu main ke tempat itu, kalau kamu udah 6 bulan netep, contohnya kamu pergi ke Bandar Lampung, netep di sana 6 bulan, kamu jadi penduduk Bandar Lampung secara undang-undang, tapi harus disahkan oleh undang-undang lewat KTP, melalui kartu keluarga dan sebagainya. Bapak mau tanya sama Jaki, penduduk di dunia paling gede yang mana, nak? India. India, ya di sini. Tetapi untuk yang sekarang penduduk yang ada di dunia itu didominasi oleh Cina. Cina nomor 1, dan proyeksi pertumbuhan penduduk di tahun 2100 nanti ada kemungkinan itu India. Maka dari sekarang kita lihat posisinya. Ternyata Indonesia itu berada di wilayah ke hampir 10 besar. Bayangin, Indonesia berada di wilayah 10 besar. Kira-kira Bapak mau tanya ini sama Zahra. Kira-kira penduduk yang padat itu ada di pulau mana, nak? Zahra, ya. Yang paling ini di mana? Pulau Jawa. Pulau Jawa. Ya, ternyata Pulau Jawa itu menjadi pusat daripada persebaran penduduk dan padat dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain yang ada di Indonesia. Penduduk yang ada di Indonesia. Kita di pulau kita ini pulau apa sih, nak? Sumatera. Pulau Sumatera. Ternyata Pulau Sumatera itu hanya mendapati sekitar 21,68% dari jumlah penduduk di Indonesia. Bayangin, jadi jumlah penduduk yang banyak ini ternyata harus disesuaikan dengan ini. Sehingga kepadatannya berapa? Kepadatan penduduk di Indonesia itu jawabannya adalah 141 jiwa per kilometer persegi. Bayangkan. Nah, di penduduk yang banyak ini, perhatikan bersama, kelihatan nggak? Ya, kelihatan. Ternyata penduduk itu, itu memiliki komposisi. Ya nggak? Memiliki komposisi. Kira-kira apa aja komposisinya? Kalau di sini dicontohkan ada komposisi berdasarkan usia dan berdasarkan pada jenis kelamin. Oke, Bapak mau tanya sama Desti. Tanya sama Desti. Halo Desti. Kira-kira di wilayah kota Bandar Lampung itu lebih banyak dominasi laki-laki apa wanita, atau pria atau wanita? Apakah Yang di sini. wanita? Hah? Yang wanita? Yang di sini, nak? Yang Mana sih? Yang di Pria. sini, yang pria. Benar, ternyata pria itu mendominasi sebesar 2% dari total wanita yang ada di Bandar Lampung. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita bersama untuk selanjutnya. Nanti untuk apa ini laki-laki dan perempuan nanti dibedakan? Karena nanti ada perhitungan-perhitungan tertentu mengenai pembagian-pembagian kebijakan dari pemerintah. Ini contohnya lagi. Usia-usia produktif itu ada pada di sini. Lihat, perhatikan di samping sini. Usia produktif di Indonesia itu dari mulai 15 tahun hingga 64 tahun. Ternyata jumlah usia produktif Indonesia itu besar, 70,31%. Enggak. Nah, karena tadi ada laki-laki dan perempuan, ya kan? Ada laki-laki dan perempuan, agar perhitungannya kebijakan pemerintah itu bisa berlaku dengan baik. Bagaimana cara melihatnya? Ternyata bisa dilihat dengan cara piramida penduduk. Ya, piramida penduduk.
Coba perhatikan di sini piramida penduduk itu ada berapa? Ada 3, benar ya. Delia ada 3. Nah, piramida penduduknya kok bisa beda, Pak? Ternyata piramida penduduk itu memiliki aturan. Di sebelah kanan yang berwarna merah ini untuk yang perempuan ya. Di sebelah kiri untuk yang laki-laki. Lihat ya gambar di sini. Kemudian dia punya angka di tengah-tengahnya ini umur. Semakin dia ke bagian atas itu umurnya semakin atas, semakin ke bawah semakin umurnya semakin kecil. Nah, ini bagaimana bisa terjadi seperti ini? Karena masing-masing negara memiliki pertumbuhan penduduk yang berbeda-beda. Contohnya Indonesia memiliki piramida penduduk yang modelnya besar seperti ini, lebih banyak di usia-usia yang muda dibandingkan dengan Amerika. Amerika kayak gini, nak. Nah, Amerika tuh bentuknya kayak gini. Jadi jumlah penduduk yang mudanya sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk yang tuanya. Kenapa seperti itu? Karena pola hidup, pola pemikiran, pola pekerjaan berbeda dengan wilayah Indonesia. Ya, sudah mengerti anak-anak? Nah, dari piramida penduduk tersebut akan menghasilkan bagaimana kualitasnya, kualitas pembelajarannya, kualitas penduduknya, kualitas kesehatannya. Kenapa? Karena kualitas pertumbuhan dan kualitas penduduk itu diawali dengan adanya 3 faktor. Apa saja? Di sini natalitas, mortalitas, migrasi. Nah, Dan natalitas, migrasi. mortalitas dan migrasi ya. Mortal itu kematian. Kalau immortal itu artinya keabadian ya. Ya. Nih kalau yang sering-sering nonton Mortal Kombat nih, ada Mortal Kombat Ya, Pak. pertarungan Iya, kematian. Iya. Nah, di sini ada kelahiran, kematian dan migrasi. Bapak kasihkan contoh di sini. Kira-kira ini ada artis apa ini? Siapa? Ashanti ya, ada Ashanti. Ashanti punya anak lagi dia di sini. Ini kelahiran apa kematian atau migrasi? Kematian loh itu, Pak. Yang mana yang kematian? Yang di sini. Oh, itu maksudnya itu, Pak, natalitas, Pak, kelahiran, Pak. Ya, natalitas. Ya. Kalau yang ini yang sini kematian, mortalitas. kematian. Ya. Kalau yang migrasi yang sebelah sini. Ada migrasi. Tadi migrasi apa, Nak? Ada yang masih ingat tadi? Beda. Perpindahan penduduk. Ternyata perpindahan penduduk di Indonesia itu tuh ada 2. Ada yang berasal dari dalam negeri dan ada dari luar negeri. Ya, perhatikan bersama, ada dalam negeri dan ada dari luar negeri. Lihat yang pertama ini ada urbanisasi. Urbanisasi itu perpindahan penduduknya ya. Nanti bisa di perpindahan penduduk dari wilayah desa ke wilayah kota. Kalau ruralisasi dari wilayah kota ke wilayah desa. Awas jangan kebalik kalau transmigrasi ini. Apa itu? Hah? Suaranya dihidupkan? Apa? Perpindahan penduduk dari tempat yang padat ke tempat yang Sepi. yang sepi atau jarang. Oh, sepi. Ini rumah ini, Nak, bukan monopoli ini. Ini rumah ini ya. Jadi tempatnya untuk nanti dijadikan. Nah, ini untuk yang dalam negeri. Kalau evakuasi itu untuk kalau dalam keadaan bencana, kemudian banjir dan gunung meletus ya. Kemarin kejadian yang ada di tempat kita kemarin, jadi gempa itu dievakuasi. Selanjutnya ada namanya migrasi luar negeri. Biasanya dari penduduk luar. Lihat di sini. Ini ada seorang wanita dari wilayah Amerika Serikat atau Eropa menikahi seorang laki-laki dari Indonesia. Disahkan oleh agama ya, suatu perpaduan. Nah, ini orang ini namanya apa? Perempuan ini netap di sini namanya apa? Namanya adalah emigrasi. Ya, namanya adalah emigrasi karena dia datang ke sini untuk menetap di Indonesia. Namanya adalah migrasi. Kalau imigrasi itu imigran keluar. Imigran, kata-kata imigran ya. Sementara kalau remigrasi, itu kembali, migrasi itu kembali, jadi bolak-balik lagi. Kalau orang dari Indonesia menjadi TKI ke luar negeri kemudian balik lagi, itu namanya remigrasi. Kualitas penduduk terdiri dari
Ah, ketingkatan kesehatan dan pendidikan, Ya. di mana mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat kesejahteraan dan berpengaruh pada pendapatan per kapita masyarakat tersebut. Oke, ternyata semakin ke tahun dari tahun 2010 hingga 2020, ternyata penduduk Indonesia ini mengalami pertumbuhan IPM yang cukup naik 0,03%. 0,03% itu apa? Artinya pertumbuhan penduduknya agak lumayan baik, agak lumayan menjadi pertumbuhan yang meningkat, ya. Bahkan pendapatannya juga ini pengeluaran per kapita yang per tahun itu sampai 11 juta. Artinya roda perputaran itu mempengaruhinya ada 11 juta. Bayangkan kalau itu semuanya mengalir, maka pendapatan untuk Indonesia bisa lebih baik. Oke, itu aja dulu semacam slide kita. Ada yang mau ditanyakan habis ini? Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Kalau cukup, kita mulai masuk Cukup, ke Pak. coba untuk membagi beberapa kelompok dari Anda semuanya. Untuk selanjutnya kita akan melaksanakan kegiatan kelompok ya. Oke, Bapak masuk di room 1. Di sini ada Delia, Nanda, Desti, dan Jara. Dibuka dulu kameranya, Nak. Oke, dibuka dulu kameranya. Bapak kirimkan linknya tadi di situ ya. Tolong dikerjakan sebaik-baiknya. Bapak kirimkan di chat yang ada di sana. Nanti berempat, nanti ada satu yang nanti menjadi host atau yang menjadi MC-nya. Nanti silakan nanti kamu ditunjuk siapa saja orang-orangnya. Setelah dari itu nanti silakan Anda presentasi ya. Nanti namanya ditulis. Mungkin Delia ya, siapa? Untuk yang kelompok 1 siapa? Delia ya? Oke, nanti Delia. Suaranya Delia didekatkan ke sini. Oke. Bapak keluar dulu di tempat yang lain. Oke, terima kasih. Kak, Ya. Baik anak-anak semuanya, tolong nanti kamu kerjakan penugasan yang ada di chat. Chat yang tadi kan sudah ada tuh di penugasan. Silakan kamu kerjakan. Waktunya kurang lebih 10 menit. Kerjakan secara berkelompok. Nanti yang kira-kira bisa presentasi ke depan siapa? Dasar. Usron. Yang Nusron. Ya nggak apa-apa. Nanti dipilih aja dari bertiga itu siapa nanti ya. Saya siapa? Cesar, Pak Oke, Cesar. siap, Cesar. Usron, Pak. Oh ya. Aku saya mau setuju Usron. Ya. Semuanya ada di chat ya, Bapak. Lihat di chat. Linknya mana, Pak? Linknya mana, Pak? Linknya ada di chat. Di chat. Gak ada, Pak. Nggak ada. Ya udah nanti Bapak kirimkan di WA grup. Oke, sip. Oh iya, siap. Bapak keluar dulu, Bapak masuk ke room yang lain. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada Aski, ada Mina, ada Nawang. Sudah sejauh mana? tinggal esai, Pak. Saya lagi, oke. Bapak coba untuk membagikan share screen ya di sini ya. Jadi Bapak akan coba untuk bagikan contohnya. Ini ada LKPD yang model yang hari ini. Oke, sudah dilihat bersama. Nah, jadi bentuknya kayak gini. Nanti kamu kerjakan aja di sini, dituliskan. Kemudian yang Anda pertanyaan itu apa, dimasukin aja ke sini. Kemudian untuk yang ini kamu tarik. Nah, ini tarikannya. Ini contoh-contohnya. Yang pertama apa, tarikannya itu gitu. Kemudian yang nomor 2 ini dicek ya. Ini dipindahkan, ini kan piramida A, ini piramida B, piramida C. Kemudian ini pilihannya, ditarik aja ke atas. Selanjutnya yang ini pun sama. Oke ya, paham ya kayaknya ya. Oke, waktunya kurang lebih 2 menit lagi kita akan mulai presentasi. Disiapkan sampai mau presentasi. Oke, terima kasih. Bapak izin mau keluar dari room yang lain. Selanjutnya nanti kita akan membahas mengenai presentasi yang ada di sini. Tadi hipotesisnya mungkin sudah dimasukkan semuanya. Bapak mau masuk ambil di intinya saja. Oke, nanti ada 4 di sini, ada A, B, C, dan D. Kemudian nanti masing-masing dari kelompok akan membahas satu persatu dari soal ini. Oke, yang pertama yang A ini kelompok 1 ada kelompoknya Delia. Silakan di Delia untuk disampaikan. Kelompoknya Delia.
Jangan lupa mikrofonnya didekatkan kalau bawa headset. Kemudian kameranya dihidupkan juga. Silakan. Peristiwa apa yang terjadi di atas? Lia. Yang keras nak? Jumlah penduduk. Jumlah penduduk di Indonesia mengalami pertambahan. Gitu ya. Kenapa peristiwa ini terjadi? Ada yang bisa menjawab? Bisa ditambahkan dari kelompok Delia? Menurut bahasa Anda tadi dari kelompoknya masing-masing? Atau dari kelompok yang lain? Gimana? Karena komposisi penduduk Indonesia didominasi oleh generasi Z. Oke, kelompok dari umur Indonesia didominasi dari kelompok Z. Itu jawaban dari kelompok 1. Generasi Z adalah mereka yang lahir pada 1997 sampai 2012. Ya. Dan generasi milenial lahir pada tahun 1081 sampai 1996. Oke, itu pembagian generasi Z dan generasi milenial. Baik, silakan dimute lagi suaranya. Menurut pendapat kelompok Anda, bagaimana peluang generasi Z dan generasi milenial dalam pertumbuhan ekonomi di pedesaan? Silakan menurut jawaban dari kelompok Cesar bagaimana? Ya, menurut kami itu lebih bagus, kayak lebih informasinya lebih baru gitu. Oke, siap. Jadinya lebih maju. Ya, Lebih baru dan lebih up to date ya dalam kegiatannya. Ya, jadi peluang memajukan ekonominya akan lebih baik lagi. Oke, terima kasih. Ada yang mau ditanyakan dari kelompok ini, masing-masing kelompok yang sudah memberikan tanggapan tadi? Kalau kelompok Cesar di ini nampak positif dan negatif dari generasi milenial apa? Generasi kamu-kamu itu kira-kira apa? Dampak positifnya menurut kelompok kami itu lebih banyak informasi baru gitu-gitu. Kalau misalkan negatifnya udah mulai melupakan sejarah negaranya. Iya, melupakan sejarah. Jangan pernah melupakan sejarah. Jas merah itu kata Bung Karno ya. 19. Oke. Baik, itu tadi. Baik, nampaknya sudah bagus semua tampaknya. Oke, kita mau jawab pertama-tama, kira-kira jawabannya apa ini? Yang pertama, ada yang boleh menyampaikan? Tadi jawabannya yang pertama itu yang Jawa. Benar nggak tadi? Benar. Nah, yang kedua Sumatera. yang ketiga Kalimantan. Sulawesi apa Kalimantan? Sulawesi. Kalimantan. Kelima Nusa Tenggara. Keenam Kepulauan Nusa Tenggara. Maluku dan Papua. Kepulauan Maluku dan Papua. Oke. Benar semua tadi? Nanti kita cek hasilnya masing-masing ya. Kemudian kita lihat yang di sini hancur ya. Enggak sehancur itu ya. Selanjutnya kita lihat di sini. Kira-kira jawabannya apa? Coba yang A jawabannya yang mana? Merah. Yang A yang jawabannya warna itu Warna apa? krim. Warna krim. Yang krim. Yang ini? Ya, benar sekali jawaban yang ini. Kalau yang ini? Yang B? Yang B itu Ungu. Lihat di sini jumlah penduduk mudanya lebih kecil dari penduduk yang Yang Wah, pink, maka yang yang pink. sini. Yang pink. Yang pink, yang tengah yang Pink. B. Yang ungu. Benar semua? Benar Benar, semua benar. ya. Baiklah. Pokoknya sudah pada bagus semua ya. Oke, kita lihat di sini. Kira-kira Bapak mau tanya sama Jaki. Jawaban Jaki apa yang pertama? Imigrasi. Hah? Imigrasi bukan? Namanya desa ke kota apa? Urbanisasi. Urbanisasi. Berarti kalau Udah, urbanisasi betul. jawabannya ruralisasi. Paham ya? Oke. Kalau Nanda nomor 2, nomor 3 apa Nanda? Perpindahan Nomor penduduk dari 3, negara penduduk masuk ke dari negara negara lain. Opa-opa Itu- Korea masuk ke Indonesia apa jawabannya? emigrasi bukan? Emigrasi, benar. Terus perpindahan penduduk yang penduduknya jarang. Ini. Yang ini. Itu
transmigrasi. Coba kalau nanti Bapak tanya sama Pina. Kira-kira apa Pina? Yang ini perpindahan penduduk karena bencana nih. Namanya apa? Evakuasi. Evakuasi. Bagus. Terakhirnya adalah imigrasi. Coba kita lihat apakah benar. Nanti ini jawabannya tadi. Kita lihat bersama. Kita cek jawabannya. Nah, ternyata ada yang benar. Ini ketukar ternyata imigrasi dan migrasi yang tadi ya. Selanjutnya jawabannya benar semua. Bagian atas ininya juga benar semua. Oke. Baik, karena sekalian itu tadi LKPD sudah selesai semuanya. Sebelum LKPD ini kita rampungkan, hari ini ada yang mau ditanyakan? Enggak. Tidak ada. Oke, selanjutnya kita mulai masuk di terakhir, di sesi terakhir. Sesi terakhir itu kita akan ada quizzes. Ya, kita mau masuk di quizzes. Silakan nanti dibuka di chatnya di sini, chatnya aktif ya. Chatnya aktif. Masing-masing dari kamu nanti bisa pakai quizzes. Caranya silakan mengklik yang ada di sini. Bapak mau join terlebih dahulu sebelumnya. Oke, di sini. Bapak mau masuk di quizzes, silakan kamu bisa. Sudah mulai? Sudah masuk semua? Dihidupkan suaranya? Sudah masuk semua, Nak? Sudah. Sudah, baik. Sudah, Pak. Oke, kita mulai. Ada quizzesnya sudah mulai masuk nampaknya. Oke. Waktunya 5 menit. Ya, di sini kurang lebih waktunya 5 menit kita bisa mulai. Kita pakai klasik aja ya, Nak ya, caranya ya. Oke. Di sini sudah kelihatan ada beberapa yang sudah mulai masuk dalam pembelajaran. Penawang sudah masuk. Oke. Tinggal ini. Husron silakan dibuka di HP-nya mungkin Husron. Baik, kita masih melihat, masih menunggu Husron. Bapak mau cek lagi apakah Husron sudah bisa masuk. Sudah, Husron, Lord Husron sudah masuk. Oke, kita mulai ya. Oke. Baik, kita lihat bagaimana progresnya. Baik, nampaknya ada yang salah, ada yang juga benar. Ada beberapa yang salah, beberapa yang benar. Nawang salah 2 kali. Nampak progres-progresnya yang bagus, yang baik, yang bisa gunakan untuk pembelajaran. Diterima lagi. Oke. Dan ternyata pemenangnya ada pada Muhammad Mufid dan Cesar nomor 2, nomor 3-nya Julian. Tepuk tangan untuk kita bersama. Ini kegiatannya luar biasa, menyenangkan nampaknya. Ada yang benar semua, ada juga yang salah. Zaki Ahmad belum masuk. Ini ada Zaki Husron ya, mungkin yang belum, nanti kita belajar lagi anak-anak semuanya. Baik, anak-anak semuanya, inilah hasil pembelajaran yang kita bisa laksanakan pada hari ini. Kita mau ambil kesimpulan mengenai kegiatan kita pada hari ini. Silakan siapa yang nanti akan memberikan kesimpulan tentang apa yang sudah dipelajari pada hari ini. Silakan. Mungkin kita dimulai dulu dari Pina. Mungkin silakan, apa yang sudah dipelajari hari ini, Nak? Kesimpulan kita Tentang perpindahan penduduk. tentang perpindahan penduduk ya, perpindahan penduduk. Perpindahan penduduk itu apa tadi? Ada migrasi, ada
yang dipecah menjadi ada dua ya, ada dalam negeri dan ada dari luar negeri. Kemudian pertumbuhan penduduk tadi ada dua kan ya? Ya, ada yang masih ingat pertumbuhan penduduk ada dua apa aja tadi? Yang ada contohnya Asanti tadi? Apa? Natalitas? Apa Nanda? Ada natalitas dan ada mortalitas. Oke, suaranya dihidupkan aja mikrofonnya nggak apa-apa, karena kita sudah di kesimpulan terakhir. Selanjutnya tadi di penduduk Indonesia ini cukup banyak ya, salah satunya penduduk Indonesia cukup banyak. Urutan keberapa tadi kalau tidak salah? Keempat. Pertama tadi siapa? Cina, kedua India. India. Oke, untuk kesimpulan yang terakhir ada yang bisa memberikan kesimpulan yang lain? Setelah kita pelajari, Cesar mungkin? Apa kesimpulannya? Dihidupkan dulu mikrofonnya. Apa ya? Padatan penduduk yang cukup banyak dan tidak merata yang ada di wilayah Indonesia. Di mana tadi penduduk yang banyak tadi di mana aja? Di Jawa, Pulau Jawa, Pulau Sumatera, habis itu Pulau Sulawesi, habis itu Pulau Kalimantan, Pulau Nusa Tenggara, habis itu terus Maluku sama Ya, Papua. bagus sekali kesimpulan-kesimpulan kita pada hari ini. Itu nanti disimpan ya nak ya di pembelajaran kita yang kedepannya, karena pembelajaran kita yang akan datang akan lebih baik lagi nanti untuk kedepannya agar bisa lebih baik lagi ke depannya. Baik, anak-anak sekalian, kita sudah mulai masuk di akhir. Di akhir ini kita mau tanya terlebih dahulu bagaimana pembelajaran hari ini? Seru. Seru, alhamdulillah. Pusing, ya? Pak. Agak pusing ya. Tadi Bapak lihat ada beberapa dari ini nampaknya sinyal memang kurang baik ya dari kegiatannya. Kemudian kamera-kameranya kayaknya belum pada hidup semua, itu nanti ya tolong dihidupkan aja. Kemudian mungkin apa karena adanya sinyal mungkin kita nggak tahu ini, makanya kameranya kalau bisa dihidupkan ya. Oke, pembelajarannya juga cukup lumayan alhamdulillah menyenangkan. Yang aktif pun sudah mulai banyak, bahkan tadi selamat untuk siapa tadi juara 1 Mufid ya, Mufid, kemudian nomor 2 Cesar, yang terakhir ada Julian. Terima kasih. Pertemuan berikutnya kita akan mempelajari mengenai materi tentang tenaga tektonik penyusun muka bumi atau kondisi fisik Indonesia yang ada kaitannya sama iklim, kaitannya sama kegempaan, dan kaitannya lagi dengan flora dan fauna. Ya, nanti dipelajari di materi berikutnya. Untuk selanjutnya kita akan tetap menggunakan pembelajaran daring, semisal pembelajaran ini masih dilaksanakan mengingat kegiatan COVID yang ada sekitar kita. Oleh karena itu, tetap waspada, tetap menjaga protokol kesehatan, dan tetap untuk selalu mengikuti patuh pada protokol kesehatan, yaitu berolahraga, menjaga imunitas tubuh, dan semuanya. Baik anak-anak sekalian, kita tutup mungkin dengan berdoa. Silakan kepada ketua kelas Gitrip untuk ditutup kegiatan kita. Ya, kita akhiri pembelajaran hari ini, berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kegiatan pada hari ini ada manfaatnya. Kita bertemu di hari berikutnya di jadwal yang sudah disiapkan tadi. Terima kasih, dan sekali lagi tetap jaga protokol kesehatan, jangan lupa memakai masker, dan senantiasa selalu tetap bahagia agar imunitas kita bisa lebih meningkat lagi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Oke, silakan boleh live dari kegiatan bareng-bareng.